Five-star employee Timotius Oyong. Dulu saya berpikir bahwa gajilah yang menentukan kualitas pekerjaan. Kalau gaji orang tinggi, maka kualitas pekerjaannya juga tinggi. Kalau gaji orang rendah, kualitas pekerjaannya juga rendah. Setelah saya membaca buku Five-star employee ini, saya baru terbuka matanya bahwa bukan gaji yang menentukan kualitas pekerjaan, tapi kualitas pekerjaanlah yang menentukan gaji. Kualitas pekerjaanlah yang terlebih dahulu muncul, baru kemudian diikuti oleh gaji yang sesuai. Mungkin ada temunya ada orang yang memberikan kualitas pekerjaan yang bagus, totalitas yang luar biasa, tapi gajinya masih kecil. Tapi itu belum selesai, itu belum akhir cerita. Jika orang ini tetap mempertahankan kualitasnya, cepat atau lambat, perusahaan tempatnya bekerja akan mengenalinya dan akan memberikan promosi. Atau jika tidak, ada perusahaan lain yang akan menghargainya. Atau jika tidak, dia akan mendapatkan perusahaannya sendiri. Dia akan mendirikan perusahaannya sendiri dengan kualitas pekerjaannya yang tetap bagus dimanapun dia berada. Dia akan mendapatkan pendapatan yang bagus juga. Gaji atau kualitas. Konsep lain dalam buku Five-star employee ini yang menarik adalah stop intimidasi. Yes, kadang dalam reuni kita ketemu dengan teman satu angkatan kita atau junior kita dan kita mulai membanding-bandingkan. Waduh, teman angkatan saya ini dulu gak begitu pintar tapi sekarang dia jauh lebih sukses daripada saya. Hidupnya lebih mapan. Dan saat kita membanding-bandingkan seperti ini, kita merasa diri kita ini gagal, kita menjadi kecewa, dan saat itu terjadi, biasanya kita jadi enggan untuk mengembangkan diri kita lebih lagi. Konsep di buku ini salah satunya adalah stop intimidasi. Kenapa begitu? Destiny, takdir setiap kita itu berbeda. Talenta, kita tidak tahu berapa banyak talenta yang kita punya, berapa banyak talenta yang orang lain punya. Kita tidak tahu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita masing-masing. Kita tidak tahu lintasan karir, lintasan hidup setiap kita. Ada yang lintasan karirnya lurus, jalannya mulus, ada lintasan yang karirnya belok-belok. Jadi belum tentu orang yang sepertinya lebih susah hidupnya saat ini, maka akhir hidupnya juga akan susah, belum tentu. Kita tidak tahu akhir lintasannya seperti apa. Yang kita tahu, menurut buku ini adalah bahwa kita harus be the best you can be. Kita harus menjadi yang terbaik yang kita bisa. Kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Konsep lain yang menarik yang saya angkat dalam review kali ini adalah RKA Yu-Ing Corporation. RKA ini adalah rencana kerja dan anggaran. Yu-Ing, di sini kita diminta untuk menganggap diri kita sebagai sebuah perusahaan. Dan layaknya perusahaan, setiap akhir tahun perusahaan mengadakan rencana kerja. Mereka mau mengembangkan apa, mau mendiversifikasi usaha apa, dengan anggaran berapa. Kita diminta untuk membuat perencanaan, plan, rencana apa, bagian mana yang ingin kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kemampuan berbicara kita kah? Kemampuan komputer kita kah? Kemampuan akuntansi kita kah? Anggarannya berapa? Berapa biaya yang kita perlukan untuk beli buku, untuk ikut seminar, untuk menyewa pelatih karir. Setelah kita punya rencana, punya anggaran, kita lakukan rencana tersebut. Setelah kita lakukan, kita cek apakah sesuai dengan rencana kita. Kalau belum, mana yang perlu direvisi? Apa harus kita lakukan? Setelah kita dapatkan revisi, kita action lagi. Dengan melakukan hal itu, kita telah bertindak sebagai perusahaan, walaupun kita adalah karyawan, sehingga kita menjadi five-star employee. Kalau kita sebagai karyawan, kita telah memiliki kemampuan seperti ini, kita berpikir seperti perusahaan, maka saat kita akan membuat usaha sendiri, kita akan lebih siap lagi, secara mental, secara kemampuan. Five-star employee, Timotius Oyong. Kalau video ini membantu, klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.